Ya kalau harapan saya itu bagaimana ini itu dirawat, kalau bisa syukur-syukur dikembangkan sehingga sumber air ini jangan sampai punah gitu loh. Karena mempunyai sumber kayak gini ini menurut saya ini suatu berkah gitu loh. Artinya tidak semua tempat mempunyai seperti ini gitu loh. Cuma yang sekarang ini kurang diperhatikan. Jadi kalau menurut legendanya, ini Sendang ini kan dulu-dulunya itu yang membuat atau yang mengawali itu namanya Mbah Derpo sama Mbah Borokso. Itu dua orang kakak beradik. Nah, yang Mbah Borokso itu adiknya, itu pada akhirnya menjadi cikal bakal menjadi leluhur warga Sumber. Nah, Mbah Derpo itu tidak tahu bagaimana ceritanya dan bagaimana akhirnya itu hilang. Nah, hilang itu dimengerti oleh warga Sumber itu sebagai Wukso. Itu yang Mbah Derpo. Nah, konon juga Mbah Derpo sama Mbah Borokso itu dulu-dulunya itu laskar pengawalnya Pangeran Diponegoro. Dulu-dulunya. Nah, ketika Pangeran Diponegoro itu tertangkap di Magelang itu tahun 1931, itu kan terus laskarnya kan terus menyebar mencari selamat sendiri gitu. Dan juga mereka juga diperintahkan untuk meneruskan perjuangan secara sendiri. Nah, dua diantaranya itu ke Sumber ini. Nah, pada akhirnya Sendang ini salah satu karya dari mereka berdua itu. Pada zaman Belanda, zaman itu kan gereja dan sekitarnya itu, arti gereja sekarang SPP itu kan menjadi basis Belanda. Nah, dulu waktu itu gerilyawan kita kan barangkali untuk ya namanya mensabotase atau gimana mungkin memang tidak. Tapi kemungkinan besar ya ngampun. Kalau menurut saya sekarang pemanfaatnya kan lebih untuk pengairan sawah dan kolam. Karena pengairan untuk kepentingan mandi ya sekarang ini sudah berkurang. Artinya dibandingkan mungkin tahun 70-an ke bawah dengan tahun 70-an ke atas ini sudah berbeda sekali. Nah, sekarang ini masalahnya kan orang sudah punya PAM, punya sumur. Kan dulu tuh bahkan orang sekitar sini Garung, terus Glagobo tuh ngambil air di sini kalau musim kemarau. Mereka pakai kelenting gitu loh. Dan sini pun dulu juga gitu, semuanya ngambil air di sini untuk kepentingan rumah tangga. Nah, dengan kemajuan zaman ada PAM, ada sumur, mereka kebanyakan sekarang sudah bikin sumur. Sehingga ya sekarang ini pemanfaatan untuk mandi, cuci itu sudah berkurang. Setiap tahun itu kan di sini tuh filosofinya kan begini. Yang pertama itu resik-resik Sendang. Yang kedua Kadiso, bersih desa. Yang kedua itu ya, yang ketiganya itu nyadran. Nyadran itu bersih-bersih makam. Ini satu rangkaian. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Jadi sebelum puasa itu biasanya ini jatuhnya pada bulan-bulan Recep dan Ruah. Antara itu. Tahun apa? Bulan Jawa itu kan tahun Jawa itu kan nggak tetap ya. Artinya nggak sinkron dengan tahun Masehi ya. Sehingga apa namanya? Patokannya itu hanya sebelum puasa. Itu kita ya bersih-bersih. Ada ritual-ritual khusus Pak? Ada. Ya itu aja. Kita misalnya kalau mau pertama kan membersihkan ini ya. Sebelum membersihkan ini sore malam itu kita tuguran di sini di sekitar sini. Ya selamatan kecil. Nah, setelah ini dikuras, dibersihkan, kita selamatan lagi. Ya intinya kalau malam sebelum itu intinya kita mohon supaya ya ini saya bukan bicara ya, bukan bicara tahayul atau klenik ya, tapi ini semacam kearifan lokal. Nah itu sebelumnya ya kita intinya itu
mohon pada yang kuasa supaya dalam kegiatan ini diberi keselamatan, nggak ada masalah apa-apa, semuanya lancar. Nah sesudah itu ya kita mengucapkan syukur lah. Nah, setelah itu kita 10 hari kemudian kadiso. Yang ya banyak sekali, katakan ada, pokoknya ada penampakan tertentu. Terus ada kejadian-kejadian yang aneh. Terus juga kalau di sini tuh orang dari luar ya. Misalnya ke sini mandi atau cuci tangan, cuci kaki, membawa perhiasan emas. Itu kadang-kadang hilang. Ya memang zaman itu sekarang sudah berubah ya. Artinya kalau sekarang kita berharap seperti kondisi zaman yang lalu nggak mungkin. Cuma paling tidak itu esensi atau makna dari Lebaran, dari tradisi itu tetap kita jalankan. Ya dengan disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang gitu. Kan nggak mungkin kita misalnya kita kembalikan seperti dulu, itu nggak mungkin. Kita nggak bisa kita itu melawan zaman, kan nggak mungkin. Tapi kita sesuaikan. Tapi paling tidak ini ya tetap ya secara kasarnya itu tetap diurusi gitu. Nah itu karena sementara sekarang ini kan dari Pemda sendiri kan sekarang menggalakkan potensi daerah, kearifan lokal. Waktu ada kirab pusaka pura budaya di Kabupaten Semarang, ini salah satu sumber ya diambil. Ada ritual di sini. Nah, cuma kadang-kadang hal-hal semacam itu tuh kan menjadi pro kontra. Nah, itu tadi. Karena orang sekarang ini tidak bisa membedakan apa mana yang ini merupakan tradisi budaya, adat, kearifan lokal dengan agama. Ritual di sini antara bedah kali Kadiso Nyadiran itu di sini udah ada patokan bakunya, itu harinya. Kalau soal bulan nggak masalah, bulan itu mengikuti. Tapi yang jelas itu sebelum puasa, kalau bedah kalinya itu pada hari Sabtu Pon, terus Kadiso itu Selasa Pon, tapi dilaksanakan pada malamnya, malam Selasa Pon. Terus kalau nyadirannya itu Jumat Kliwon, dilaksanakan pada malam Jumat Kliwonnya. Jadi patokannya hari. Nah orang sekarang ini tidak bisa membedakan apa mana yang ini merupakan tradisi budaya, adat, kearifan lokal dengan agama. Itu orang yang sekarang ini nggak bisa memisahkan, nggak bisa membedakan. Nah ini terus ya dikebiauyah lah sekarang ini masalahnya. Padahal di masyarakat yang saya tahu ya, saya pengalaman di mana-mana itu seperti contohnya di Sunda. Sunda itu orangnya kusuk beragama. Tetapi kearifan lokal tradisi itu tetap dijalankan. Kita di daerah NTT lah misalnya, di sana orangnya di sana mayoritas Kristiani. Itu kearifan lokal tetap dijalankan. Nah maksud saya itu seperti itu. Artinya kita bisa memisahkan antara mana yang ini ranah agama, mana yang ini ranah budaya. Nah itu yang makanya kan sekarang ini banyak sekali yang marah memasalahkan masalah budaya, masalah kearifan lokal, yang itu musik, yang itulah. Ya mereka nggak tahu budaya. Artinya generasi sekarang itu sudah jauh lebih rasional. Artinya mereka terutama yang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, kearifan lokal itu mereka sudah nggak terlalu apa ya peduli. Padahal sayang Pak. Kalau sekarang ini sebenarnya justru dari katakanlah dari pemerintah, dari Pemda itu menggalakkan itu. Kalau sampai itu hilang itu menurut saya ironis itu. Sahabat itu sekarang udah hilang. Terus kalau soal Lebaran itu perbedaannya ya saya sudah kalau dulu Lebaran itu kan kita zaman kecil saya tuh ya, itu ujung sana di tempat orang tua, terus kita rame-rame di masjid itu ya kalau puasa anak-anak itu ya pada tidur di masjid rame. Sekarang nggak ada. Kita mengadakan halal bihalal itu setelah sholat itu halal bihalal bersama di sini itu seluruh warga, jadi umat Katolik juga dilibatkan. Ketika tahun 2001 itu lagi marak-maraknya konflik antar agama, waktu itu kan bakar-bakaran gereja segala macam. Di sini justru saya mempelopori mengadakan acara bersama. Waktu itu kan
kebetulan Natal sama Lebaran kan dekat. Iya, Berbarengan kan? Iya, bareng. Itu saya adakan acara bersama. Iya. Itu waktu itu. Nah itu di sini positifnya di situ. Waktu itu heboh. Dan saya justru waktu itu yang menentang itu justru tokoh-tokoh Katolik di sini. Mantap. Oh, saya sampai dilaporkan ke paroki. Saya dipanggil oleh Romo paroki, Zaman Romo Pujo. Romo Pujo. Ya, saya dipanggil, saya cerita apa adanya. Justru Romo Pujo justru mendukung. Romo Pujo malah mengatakan, ya itulah sebenarnya orang Katolik harus seperti itu. Romo Pujo mengatakan seperti itu. Ya saya semakin kuat itu. Nah itu sekarang mentradisi sampai sekarang, halal bihalal kita bersama-sama dibatkan.